Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi. Kita akan membahas kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Firman yang akan saya bawakan ini berjudul Lika-liku Kehidupan. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman, kita membaca dulu ayat ini. Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir melilit seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrata. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini pohonnya menarik ya saudara-saudari. Biasanya kan pohon mangga, buahnya mangga gitu. Pohon pisang, buahnya pisang. Cuma di Taman Eden, di sini pohonnya menarik-narik saudara. Ada pohon kehidupan. Pohon ini berarti buahnya, ketika manusia makan buahnya, ia akan terus hidup. Dan ada juga pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika kau makan buah dari pohon itu, kita akan tahu yang baik dan jahat, jadi kita tahu enak gak enaknya hidup. Kita sudah sadari. Di sini kita tahu ya, Hawa waktu itu, Adam dan Hawa memakan buah ini, pengetahuan baik dan jahat. Dan kita tahu juga sebelumnya posisi Adam dan Hawa di situ juga tidak berbusana. Tetapi ketika dia makan buah itu, dia merasakan malu. Ini kenapa, saudara-saudari? Padahal kan mereka berdua sudah memiliki mata untuk melihat gitu ya, dan sudah memiliki badan gitu, badan seutuhnya. Tetapi dia merasakan malu ketika memakan buah dari pohon itu. Ini mengapa? Karena mereka berdua jadi tahu, ketika telanjang itu kita merasa malu gitu. Kita merasa gak enak dilihat orang, ketika telanjang juga tidak enak. Karena itu di dalam Taman Eden gitu ya. Jadi kan dia merasa kedinginan, dia merasakan tidak enak. Dari situ kita sebagai manusia juga sekarang tahu gitu ya. Pasti tahu. Hidup tidak enak, hidup yang enak. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita terima. Karena memang kita keturunan mereka, jadi kita harus merasakan enak tidak enaknya hidup. Di dalam kehidupan pasti ada lika-liku. Lika-liku tadi juga sebenarnya bisa menjadikan kita menjadi makhluk yang kuat dari hari ke hari gitu. Nah saudara, tetapi kadang itu lika-likunya tidak terjadi ke dalam semua manusia. Jadi kan ada orang yang hidupnya enak terus, ada hidupnya yang
berat terus. Nah, itulah yang menyebabkan kita jadi tidak bergantung sama Tuhan. Ya merasa enak mungkin bisa berkata bahwa wah hidupku udah enak gitu. Jadi kita jadi jarang untuk datang ke Tuhan gitu. Ketika kita hidup berat terus juga, Tuhan kok gini, aku dikasih cobaan terus gitu. Jadi sebenarnya lika-liku dalam hidup itu saya rasa perlu. Jadi kita sadar gitu bahwa ada Tuhan sebagai sumber hidup itu gitu. Jadi sadar kita perlu Tuhan untuk ikut andil dalam hidup kita gitu. Saya mau cerita sedikit tentang kejadian saya waktu ini sekitar SD atau SMP ya. Jadi saya tuh suka makan daging sapi. Nah pada saat itu karena saya tuh dulu tuh kurang suka sama ikan ya. Jadi tuh di rumah cuma ada ikan. Jadi saya kayak gak mau ikan untuk tak bawa ke sekolah, amis juga gitu. Nah lalu pada saat itu saya tuh tahu, saya diceritain sama mama saya, kamu tahu nggak anaknya si ini tuh teman mama saya gitu. Jadi dia itu makan hanya bawa bekal tuh hanya margarin kayak mentega itu sama nasi putih. Dan itu tuh dia tuh sudah tidak malu bawanya ke sekolah dan juga tidak gerundel sama orang tuanya gitu. Kenapa saya cuma kasih makan ini gitu. Jadi waktu itu saya juga langsung saya harus bersyukur walaupun ikan tapi saya bisa makan gitu saudara-saudari. Dan juga waktu itu saya akhirnya kayak merasa mata saya itu terbuka gitu. Ternyata hidup saya tuh termasuk hidup yang enak gitu. Jadi memang kebahagiaan orang tuh berbeda-beda saudara-saudari. Anak teman rumah saya tuh dikasih margarin sama nasi pun udah seneng gitu. Dan saya juga waktu itu heran juga. Cuman ternyata memang dia makan nasi pun sudah bahagia gitu. Karena nasi juga termasuk hal yang cukup mahal di beberapa orang tertentu gitu. Jadi saya bersyukur sih itu waktu itu. Jadi ikan pun kan juga lauk dibeli gitu ya saudara-saudari. Dan saya juga mau cerita, waktu itu saya cuman scroll FYP TikTok lagi gitu. Ada anak kecil kan kalau makan biasanya maunya makannya ayam atau makannya apa gitu. Jadi tuh ada video anak gitu, dia cuman makan sama kerupuk sama kecap gitu. Dan itu tuh omongan yang keluar dari anak itu tuh bilang kalau enak bu, aku seneng mangan iki gitu. Berarti kayak aku langsung anak sekecil itu tuh sudah tahu di arti bersyukur itu gitu. Udah, walaupun kayak ini contoh saja adik saya tuh susah makannya. Jadi kayak saya langsung kayak keinget anak sekecil ini udah dididik dengan baik gitu, kayak makan kerupuk sama kecap pun dia seneng sekali gitu. Menurut saya memang bersyukur itu harus dipelajari gitu dari dulu, dari kecil gitu. Jadi kita bisa tahu kayak berat hidupnya orang lain juga gitu. Jadi kita bisa mengatur itu. Jika kita juga mengikuti standar hidup orang, padahal standar hidup itu berubah-ubah. Ibaratnya juga kayak dulu 1000 itu udah dapat banyak hal gitu. Sekarang 1000 cuma bisa dapat permen saudara. Ketika kita melihat yang di atas terus juga, kita bisa hidup kita malah semakin boros, semakin tidak teratur gitu. Jadi memang sepatutnya kita tuh bersyukur atas hidup yang sudah ada.
Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menghadapi kali kehidupan tersebut? Saya mendapatkan 2 poin. Yang pertama adalah membaca firman Allah setiap hari. Firman Allah merupakan penuntun hidup kita, saudara-saudari. Itu juga sebagai pembimbing kita. Karena Alkitab ini berisi tentang pedoman-pedoman yang menurut saya pribadi sangat penting untuk kita baca gitu. Untuk kita menjadikan teladan gitu. Kita juga memerlukan kebutuhan rohani itu, seperti yang membaca Alkitab itu. Di Matius 4 ayat 4 itu ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu. Jadi sebaiknya kita memang terus giat dalam membaca Alkitab setiap harinya. Poin yang kedua adalah selalu berada di naungan Allah. Ya memang kita harus terus berada di dekapannya. Kita juga bisa dengan kita berdoa setiap hari, dengan kita sate atau saat teduh itu juga memperkuat iman kita, dan kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan setiap harinya. Tetapi hidup dalam naungan Tuhan tuh bukan berarti kita terus hanya berpangku tangan gitu. Kita harus terus tetap bekerja gitu. Jadi yaitu keseimbangan hidup ya saudara-saudari. Bukan hanya kita tahu Tuhan itu penyedia segalanya, terus kita tinggal minta saja tapi kita tidak bekerja gitu. Bukan seperti itu. Hidup dalam naungan Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita gitu. Ya Dia yang memberi kita ketenangan, Dia memberi kita nafas, Dia memberi kita hidup gitu. Jadi ya walaupun kadang Tuhan itu memberikan hidup yang kurang enak gitu, tapi itu sebenarnya kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha baik gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita dikasih cobaan itu biar kita menjadi manusia yang semakin kuat gitu saudara-saudara. Hidup dalam naungan Tuhan itu juga berarti kita menjaminkan hidup kita kepadanya. Saya yakin karena ketika kita berserah kepada Tuhan tuh kita mengalami betapa indahnya dan bahagia hidup kita ketika dalam naungan Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, saya mengingatkan bahwa memang ini yang saya sampaikan memang hal-hal yang basic ya, kayak membaca Alkitab, kayak berdoa gitu, dan saat teduh itu, karena ketiga itu merupakan kunci kita bisa dekat dengan Allah, kita terus berada di dalam naungannya. Kiranya kita bisa menerapkan hal-hal itu ke dalam hidup kita. Terima kasih.